Baik anak-anak, sekarang kita kembali lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan materi elastisitas dan hukum Hooke. Nah, pada bagian sekarang ini kita akan membahas tentang hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu terkait dengan pertambahan panjang pegas, konstanta pegas, dan gaya pemulih. Jadi salah satu dari bahan elastis yang akan kita bicarakan adalah pegas atau per. Nah, ini dilakukan pembahasan oleh Hooke, ya, sehingga pada akhirnya dia memperoleh suatu hukum pada pegas yang dikenal dengan hukum Hooke. Di sana akan ada gaya pemulih, ada konstanta, dan ada pertambahan panjang daripada pegas kalau pegas itu ditarik. Nah, oleh karena itu, mempersingkat waktu, baik kita masuk ke pembahasan tentang elastisitas pada pegas. Baik, kembali lagi kita akan membahas tentang materi yang berikutnya, yaitu tentang konsep elastisitas dan hukum Hooke. Jadi pada dasarnya bab ini membicarakan dua sub pokok bahasan, yaitu tentang elastisitas dan persamaan-persamaan daripada hukum Hooke. Baik anak-anak, kita akan mulai konsep yang pertama, yaitu tentang konsep elastisitas. Nah, berikutnya kita ambil elastisitas pada pegas. Kita ambil sebuah pegas atau per yang ada pada pulpen, ya. Kemudian kita tekan-tekan pernya. Nah, kita tekan-tekan seperti ini, ya. Nah, kalau kita tekan-tekan per seperti ini, maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Nah, prinsip ini merupakan, ya, sepertinya dia merupakan benda elastis. Nah, sama dengan ini, dimasukkan, ditekan-tekan pulpennya, maka pulpennya bisa keluar, dikunci, kemudian dia kembali ke bentuk semula. Ini di dalamnya ada pernya. Nah, pada dasarnya semua benda yang ada di bumi ini dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Benda tersebut dapat dikembalikan ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah bentuk baru, ya. Nah, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk kondisi awalnya saat gaya yang diberikan itu pada benda dihilangkan disebut dengan benda elastis. Nah, ini seperti karet, gelang karet ini. Diregangkan, kemudian dia dihilangkan gayanya kembali. Ya. Nah, kalau misalnya bendanya tidak bisa kembali ke bentuk semula, maka dinamakan dengan benda plastis. Jadi perbandingan sifat elastisitas dan plastis pada zat padat.
Jadi bentuk awalnya seperti ini, ya. Benda saat diregangkan dia bertambah panjang. Bentuk akhir kembali ke bentuk semula. Misalnya pegas yang dipakai pada eksperimen tadi, pada pulpen tadi. Nah, ketika pegas diberikan beban secara terus-menerus, maka yang terjadi adalah, ya, apa yang terjadi? Nah, pegas itu akan bisa mula-mula mungkin saja pegas akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Tetapi jika gaya yang diberikan tidak terlalu besar, maka pegas yang direntangkan dengan gaya yang lebih besar lagi ada saatnya pegas menjadi kendur, jadi tidak bisa kembali ke titik semula. Nah, sampai pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula, maka pegas menjadi benda plastik. Nah, sehingga dapat kita cari hubungan antara gaya dengan pertambahan panjangnya. Ini grafik yang tegak lurusnya gayanya, ini pertambahan panjangnya ketika diberikan gaya. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dapat dibuat dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, ini keterangannya ya. Jadi garis lurus O sampai A ini masih sifat linearnya, elastisitasnya linear. Kemudian dari A ke B ditambah gayanya, masih dia dalam bentuk elastisitas, tetapi tidak sebagus elastisitasnya pada garis ini. Itu disebut dengan batas elastisitas. Kemudian kalau ditambahkan gayanya lagi sampai di titik C, ini garisnya sudah melengkung seperti ini, maka dia mengalami titik tekuk. Berarti dia sudah menjadi benda plastis, tidak bisa kembali lagi seperti bentuk semula. Kalau gayanya ditambah lagi, maka pegas itu bisa patah atau bisa hancur sampai di titik D, ini disebut dengan titik patah. Jadi ini daerah plastis dari O sampai B, masih plastis walaupun sudah melengkung. Kemudian dari B ke D itu disebut dengan daerah plastis sampai pada titik patah. Nah, itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi benda plastis atau bahkan hancur. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan tegangan yang disebut dengan stres dan regangan atau strain yang berupa perubahan panjang dari benda tersebut. Nah, menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas. Secara matematik dapat kita tulis modulus elastisitas atau modulus yang sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Modulus yang atau ini dilambangkan dengan E, ini tahu adalah tegangan, E kecil adalah regangan. Tegangan adalah gaya persatuan luas, ya. Tegangan adalah gaya persatuan luas. Nih. Ya. Jadi nah ini tegangan gaya persatuan F per A. E ini adalah regangan. Regangan adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Jadi delta L ini pertambahan panjang, L0-nya panjang mula-mula. Nah, ini disebut dengan strain. Ini disebut dengan ini disebut dengan regangan atau stres, tegangan. Regangan disebut dengan strain. Nah, sehingga persamaan modulus elastisitasnya atau sering dikenal dengan modulus yang E
Kalau rumus tadi disatukan, maka menjadi F kali L0 dibagi A kali delta L. Jadi E-nya disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat. F-nya ini disebut dengan gaya pada benda. A-nya ini luas penampang. L0-nya panjang mula-mula. Delta L-nya pertambahan panjang. Nah, berikutnya sebagai contoh, ya. Ani memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dengan luas permukaan 1 cm persegi. Kemudian Andi menarik logam tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000, ya, 5.000 ini ya. Sebesar 5.000. Jika panjang akhir logam besi 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Nah, bisa kita cari, bisa kita hitung, ya. Diketahui L 0 panjang mula-mula, ya. Nih, kita masukkan ke sini A 1 cm persegi, jadikan meter, gaya 5.000 Newton. Panjang setelah diregangkan 1,1 meter, ditanya elastisitasnya. Jadi dengan masukkan rumus I sama dengan tau per I kecil. Taunya adalah F kali L0. Ya, ini taunya atau tegangannya F per A 500.000 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4 ini, maka hasilnya adalah ini. Nah, sekarang bunyi daripada hukum Hooke. Jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertamaan panjang pegas akan sebanding dengan gaya tariknya. Ya. Jadi akan sebanding dengan gaya tariknya. Secara matematik dirumuskan F sama dengan K kali delta X. K ini disebut dengan, ya, saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tetapi akhirnya berlawan sesuai dengan hukum 3 Newton. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih atau gaya pemulih pegas. Maka F pemulih pegas sama dengan min K delta X. Min ini artinya gayanya berbalik arah. Jadi F gaya pemulih, ya. Apa itu gaya pemulih, kemudian K-nya disebut dengan konstanta pegas, delta L-nya adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan F dalam Newton, K dalam Newton per meter, delta L dalam meter. Jadi persamaan ini dikenal dengan persamaan hukum Hooke. Ya, persamaan hukum Hooke. Ya. Jadi berikutnya contoh. Sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Berapa? Nah, coba dicari. Nah, ini apa ini? 1000 ini apa? Konstanta. Apa lambangnya? K. Ini 100 ini gaya. Pertanyaan apa? Delta
L. Nah, caranya gimana? Berapa panjang pertambahan panjang pegas? Jadi, jadi K itu adalah 1000. Kemudian ini adalah gayanya 100 Newton. Pertambahan panjang delta L sama dengan kan kita cari. Nah, dengan menggunakan rumus hukum Hooke, F sama dengan K kali delta L. Maka delta L sama dengan F dibagi, atau masukkan angkanya 100, ini 1000 delta L. Berarti ini kalau bilang baik ke sini, bagi. Berarti delta L sama dengan 100 bagi 1000, maka 0,1 meter. Ya, jadi pertambahan panjangnya 0,1 meter. Atau berapa? 10 cm. Nah, kemudian apa manfaat daripada hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada shockbreaker. Ya, ini ada apa? Anemometer, ya, dinamo apa namanya? Anemometer. Kemudian ini spring brand, ya. Kemudian ini panahan, busur panahannya ini juga walaupun seperti ini dia elastisitas seperti pegas ya. Ketika ditarik. Nah, berikutnya kalau misalnya pegas yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih dari satu, disusun. Nah, disusun. Bagaimana caranya menentukan konstanta pegasnya? Jadi susunan-susunan pegasnya itu bisa disambung-sambung, bisa disejajarkan, sehingga ada yang disebut dengan susunan seri pegas. Jadi pegasnya ditaut-tautkan, disambung-sambung. Ya, nih. Pegas 1, pegas 2, kemudian digantungin dengan ban. Nah, konstanta pegas ini sebenarnya bisa diganti dengan sebuah pegas baru yang disebut dengan konstanta pegas pengganti seri. Jadi ya, di sini K1, di sini K2. Terus berapa pertambahan panjang total? Berarti pertambahan panjang total pegas adalah delta X1 ditambah delta X2. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa gaya beratnya sama. Yang menariknya sama. Ya. Jadi kalau delta X1-nya itu berarti F1 dibagi K1. Ini gayanya sama kedua pegasnya ini. Nah, maka kita akan bisa cari persamaan berikutnya terkait dengan susunan seri daripada pegas. Nah, dengan menggunakan rumus F sama dengan K kali delta L atau delta X sama ya, maka delta L-nya sama dengan F per X. Berarti untuk ini berarti gaya totalnya ini per X atau K total akan sama dengan F 1 dibagi K1 ditambah F2 dibagi K2. Karena gayanya sama, Mg ya, jadi gayanya sama sebesar M kali G. 1 sama dengan F, 2 sama dengan F3. Bisa kita coret aja ini.
sehingga masih tinggal 1, 1, 1. Maka 1 per K total atau K seri, K pengganti seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Itu susunan seri. Ya, itu cara menghitung. Nah, bagaimana kalau susunannya sejajar, pegas, disejajarkan. Jadi ada 2 atau lebih pegas yang digantung, disejajarkan, kemudian ujung-ujungnya diikat jadi 1. Ya, ini pegas 1 dengan konstanta K1, pegas 2 dengan konstanta K2, kemudian ujungnya diikat, kemudian diberi beban. Digantung sehingga ada gaya yang disebut dengan gaya berat. Nah, kalau seperti ini yang sama adalah pertambahan panjangnya. Ya, gaya yang menarik bisa berbeda ini. Ya, maka F totalnya sama dengan F1 ditambah F2. F1 di sini, F2 di sini. Nah, sementara gayanya belum tentu sama gaya tariknya di sini. Di sini pertambahannya adalah delta L1, pertambahannya delta L2. Gayanya deltanya yang sama, delta totalnya adalah delta L1 sama dengan delta L2. Terus dengan menggunakan persamaan seperti tadi, F sama dengan K kali delta L. Maka untuk konstanta total akan sama dengan ya, K1 kali delta L1 ditambah K2 kali delta L2. Nah, karena delta L-nya sama, delta L-nya kita coret. Maka K totalnya akan menjadi K1 ditambah K2. Nah, ini merupakan rumus konstanta pengganti susunan paralel.